Muslim tapi masih punya keraguan. Benar nggak sih? Gitu. Ragu-ragu ini jadi dosa. Tidak boleh orang ragu. Itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam bab ini tentunya. Makanya kita harus menggali dan mulai dari malam ini ke depannya, kita tidak bicara masa lalu, bagaimana keyakinan itu maksimal. Kalau ada persentase 100%, maka kita 100%. Saya berani bersumpah teman-teman di sini, demi Allah, sebagaimana kita ketemu di sini, demi Allah kita akan ketemu di surga. Gak ada keraguan, asal sama, iman dan amal soleh. Gak ada keraguan. Dan itu yang Nabi SAW tanamkan kepada para sahabat. Makanya mereka saling berlumba-lumba. Kalau ada yang perang, begitu mati syahid, kalau ada yang jatuh, tertusuk, pedang, kena panah jatuh, teman-temannya pada jatuhin badan bersama mereka. Sambil mengatakan, wahai fulan, jangan lupa syafaatmu. Dia kejar temannya yang mati itu, yang jatuh, mumpung dia belum meninggal, maka dia jatuhkan juga badannya sambil mengatakan, wahai fulan, jangan lupa syafaatmu. Dia kan punya 70 orang yang dia bisa selamatkan. Dengan penuh keyakinan pasti temannya itu akan mati syahid dan juga akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Kenapa seseorang di antara kita teman-teman sekalian sangat yakin kalau dia kerja di sebuah perusahaan, dia akan terima gaji di akhir bulan. Padahal pemilik perusahaan manusia, bisa bohong, bisa menipu. Kenapa kita begitu yakin? Kalau tidak yakin, tidak mungkin kita bekerja. Bagaimana dengan janji sang pencipta Allah yang kita yakini sebagai pencipta? Demi Allah ikhwani sekalian, Allah itu ada dan dia adalah pencipta. Gak ada raja selain Allah. Semua ini langit, bumi, udara, air, tumbuh-tumbuhan, manusia, hewan-hewan, Allah lah yang menciptakannya. Allah lah yang mengawasinya. Allah maha melihat, maha mendengar. Dan demi Allah itu semua benar. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Dan harus kita bangun di atas fondasi itu. Sehingga kita bisa sampai pada tingkat ihsan. Tingkat tertinggi dalam agama kita. Islam, iman, dan ihsan. Kau menyembah Allah, kata Nabi SAW, seakan-akan kau melihatnya. Yakin Allah itu ada dan tidak boleh ragu. Banyak orang atau kita sendirian, Allah tetap mengawasi. Itu poinnya. Kemudian begitu juga teman-teman sekalian, demi Allah, di majelis kita ini ada malaikat. Demi Allah ada. Gak ada keraguan. Karena Nabi SAW bilang, tidak ada orang yang berkumpul di rumah dari salah satu rumah Allah mempelajari ayat-ayat Allah kecuali akan turun ketenangan bersama mereka. Dihadiri oleh para malaikat. Beliau mengatakan dalam hadis lain, tidak ada penuntut ilmu kecuali dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Demi Allah itu benar ada. Dan di sini ada, walaupun tidak nampak dengan mata. Gak ada keraguan dalam masalah. Dan harus dibangun di atas fondasi itu. Demi Allah di pundak kita ada malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk. Demi Allah ada malaikat yang meniupkan ruh di rahim perempuan. Ada juga yang mencabut ruh. Ada yang mengatur pergantian siang malam. Ada yang mengatur hujan. Ada yang mengatur segala macam hal. Demi Allah teman-teman, Al-Quran bukan perkataan manusia. Tapi perkataan sang pencipta Allah. Kalamullah, perkataan sang raja sebenarnya. Sedang berbicara dengan kita. Kalau mau dapat petunjuk, buka Al-Quran. Petunjuk, cahaya, nur, hudan. Allah katakan cahaya, petunjuk, syifa, obat. Gak ada keraguan. Orang yang ragu ini jadi masuk dalam bahasan kita malam ini. Demi Allah semua benar. Gak ada keraguan. Jangan ambil patokan pedoman kecuali Al-Quran. Demi Allah teman-teman sekalian, semua Rasul benar diutus. Nama-nama yang kita pernah dengar, Adam, Idris, Nuh, Saleh, Hud, Shu'aib, terus Ibrahim, Ishaq, Ismail, Yaqub, Yusuf, sampai Muhammad SAW, benar ada. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan mereka. Rukun iman, harus yakin. Dan benar semua yang mereka katakan. Dan demi Allah kita akan bertemu dengan mereka. Serta waktu Nabi SAW menceritakan tentang Isra Mi'raj, bertemu dengan para Nabi di Masjid Aqsa, bertemu di langit, itu semua demi Allah benar. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Dan tidak boleh ragu. Demi Allah teman-teman, hari kiamat akan terjadi. Semua ini akan habis di dunia ini. Apa yang antum lihat ini akan hancur semua. Bukan dongeng. Kita sebagai seorang muslim sudah dapat bocorannya. Bahkan disebutkan tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar. Gak ada keraguan. Pada akhir zaman Islam akan menyebar, kata Nabi SAW, dan akan masuk ke semua pelosok muka bumi ini dengan kemuliaan atau dengan kehinaan. Mereka nolak akan dibunuh. Dan itu demi Allah benar. Walaupun sekarang kita melihat umat Islam banyak punya kelemahan, tapi kita akan berjaya. Itu pasti janji Nabi SAW. Gak ada keraguan. Kiamat akan terjadi. Demi Allah teman-teman sekalian, bagi anda yang masih ragu tentang surga, demi Allah surga itu ada. Dan sekarang surga ada. Bahkan jauh sebelum kita diciptakan sudah ada. Dan demi Allah bidadarinya sudah ada. Bidadaranya sudah ada. Istananya sudah ada. Semuanya sudah ada. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang meminta surga sehari 3 kali, riwayat lain 7 kali, surga merespon langsung. Berbicara. Dan demi Allah itu benar. Dia akan mengatakan, ya Allah, hambamu fulan memohonku, maka masukkan dia ke dalamku. Dan tidak memohon diselamatkan dari neraka. Dan neraka ada. Sekarang kita bisa tahu dan bisa merasakan dengan keyakinan kita. Keberadaannya
Tidak ada orang yang memohon berlindung dari neraka 3 kali atau 7 kali sehari kecuali neraka akan mengatakan, ya Allah, fulan hamba fulan telah berlindung dariku, selamatkan ia. Apa kata Nabi SAW dalam hadis lain? Dinginkanlah demam itu dengan air, karena dia tiupan panasnya api neraka. Ada penyebutan masalah itu. Dalam riwayat yang lain, riwayat dihasankan oleh para ulama, sesungguhnya neraka itu mengeluh kepada Allah karena panasnya, sebagian membakar yang lainnya. Maka Allah pun mengizinkan dia bernafas 2 kali. Nafas sekali yang itu yang kalian dapatkan di musim panas yang sangat, dan yang satu lagi pada saat kalian dapatkan dingin yang sangat. Itu hembusan nafas neraka. Nampak, itu kelihatan dan dirasakan. Itu semua benar, karena keraguan. Semua teman-teman sekalian, demi Allah, takdir yang Allah tentukan, pergantian siang malam, jumlah manusia, apa saja, semuanya musim-musim yang terjadi, musibah terjadi, kenikmatan yang disebarluaskan, takdir Allah baik dan buruk, kita imani dan kita yakin. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Siapapun ragu, dosa besar bagi dia. Sekarang teman-teman kita coba masuk kepada ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh penulis ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang pertama diangkat surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang diyakini Tuhan hanya satu Allah, Rasulullah Muhammad SAW benar utusan Allah. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ya, kita mau tadabbur ayat banyak sekarang. Coba dibuka Al-Hujurat ayat 15. Saya ulangi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, yakin, berjihad, membela agama Allah dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar, atau orang-orang yang shadiqun. Siddiq, orang-orang yang memiliki derajat tertinggi di surga nanti. Juga yang kedua Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun. Kalimat yuqinun saksi bahasan kita, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad, dia yakin itu dari Allah, itu kalamullah, dia terapkan hukumnya, halal yang dihalalkan Al-Quran, haram yang diharamkan Al-Quran, dan juga mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, Taurat, Injil, Taurat kepada Musa AS, Injil kepada Isa AS, Zabur kepada Nabi Daud AS, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Gak ada keraguan. Seperti tadi saya sumpah depan antum, demi Allah kita akan ketemu di sana. Gak ada keraguan dalam masalah itu. Yang penting antum beriman pada Rasulullah. Tidak ada keraguan orang-orang kafir akan dibakar di api neraka. Orang akan saksikan nanti itu. Kita akan tadabburi ayatnya insya Allah. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Rabb mereka. Penuh keyakinan tentang adanya kehidupan akhirat. Mereka adalah orang yang dapat petunjuk. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Al-Baqarah ayat 4 sampai ayat 5. Juga Al-Jathiyah. Al-Jathiyah artinya tertunduk ya. Orang-orang yang nanti orang-orang kafir tertunduk depan neraka. Mereka menyesal tapi nggak ada manfaatnya. Dalam ayat 32-nya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la raiba fiha qultum ma nadri mas-sa'atu in nadhunnu illa dhanna wa ma nahnu bimustaiqinin. Dan apabila dikatakan kepada kalian, dan mereka pada saat di depan neraka, ya, kemudian mereka sudah mau dimasukkan, mereka nyesal, maka para malaikat mengatakan, sesungguhnya janji Allah itu benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya. Maka pada saat itu mereka atau kalian pernah berkata di dunia, kami tidak tahu apa itu hari kiamat. Kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakininya. Itu sifat mereka sehingga nanti mereka jathiyah, tunduk pada hari kiamat dan terhina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada ayat Al-Qur'an, sebelum kita baca hadis-hadis di sini, tapi di buku kita tidak ada, bisa teman-teman buka tentunya di dalam surah As-Saffat, surah Saffat, surah nomor 37 dalam Al-Quran. Kita coba baca dari ayat 39. Ini menguatkan ya tambahannya. Surah Saffat, As-Saffat, surah nomor 37 ayat 39 sampai ayat 61. Kalau ada waktu kita baca sampai ayat 74 insyaAllah. Baik, saya bacakan ayat 39-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kamu tidak akan diberikan pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kau kerjakan. Kalau ada hukuman, maka hukuman karena kau sendiri pernah berbuat kesalahan. Lalu Allah bilang, ayat 40-nya, illa ibadallahil mukhlasin. Tetapi hamba-hamba Allah ya, yang dibersihkan dari dosa. Maksudnya ada yang akan diselamatkan nanti hari kiamat.
Orang-orang yang beriman, beramal soleh, ayat 41 mengatakan, ulaika lahum rizkum ma'lum. Harus diyakini mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, maksudnya yang sangat banyak, yang sudah ditentukan. Fawakihu wa hum mukramun. Mereka akan diberikan buah-buahan banyak dan mereka adalah orang-orang yang akan dimuliakan. Fi jannatin na'im, di dalam surga-surga yang penuh dengan nikmat. Ala surim mutaqabilin, di atas tahta-tahta kebesaran dan mereka berhadap-hadapan. Istana-istananya berhadap-hadapan. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar, minuman dari anggur, dari sungai yang mengalir. Tapi khamar di surga tidak akan memabukkan. Terbukti ayat setelahnya dikatakan, baydha'a ladzatin lisyaribin, warnanya khamar itu minuman anggur berwarna putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. La fiha gaulun walahum anha yunzafun. Tidak ada dalam khamar itu alkohol, memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya. Jadi minuman yang sangat lezat ya, dari anggur tapi tidak memabukkan. Wa indahum qasiratut tarfi'in, dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya. Tidak akan melihat kecuali sama suaminya saja. Dan jelita matanya. Mana jelita adalah matanya besar, lingkarannya besar, bulu matanya lebat, dalamnya itu putih bersih. Dikatakan mata jelita. Allah gambarkan keindahan ciptaannya di sana. Ka'annahum baydun maknun, seakan-akan mereka telur dalam kurung burung unta yang tersimpan dengan baik. Nanti di surga ini yang terjadi. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Nanti kita ngobrol tuh. Dulu ingat tak kajian kita Rabu malam di Blok M? Yakin itu. Antum ragu? Yakin. Harus yakin. Antum akan ingat muka ana nanti insyaAllah. Apa yang mereka berbicara, di surga nanti ahli surga akan bicara. Di antara komunikasi di antara mereka adalah ayat 51-nya. Qala qailum minhum inni kana li qarin. Ini saksi bahasan kita nanti ya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, ngobrol-ngobrol lah di surga nih. Sesungguhnya dulu di dunia, aku mempunyai seorang teman. Tapi temannya ini jelek. Apa yang dikatakan sifatnya? Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Dia berkata, apa kau sungguh-sungguh termasuk orang yang membenarkan hari kebangkitan? Kau percaya itu ada surga dan neraka? Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman inna lamadinun. Dan dia juga berkata, apakah bila kita mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, hancur di kuburan, apakah sungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan dan diberi balasan? Lalu dia katakan, ahli surga ini mengatakan, qala fahal an, berkata orang tadi, mau nggak kalian meninjau temanku itu? Ayo kita cari di mana dia. Kan dia dulu buat masalah tuh. Dia bilang, apa kau percaya, apa kau gini? Di mana dia sekarang? Di surga nggak ada nih. Mau nggak sama-sama kita lihat ke neraka? Jadi perlu kita tahu ya, kita nanti di surga teman-teman bisa lihat neraka. Bahkan sebagian ahli, kalau tidak salah disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Adil Arwah, itu ada riwayat di surga itu ada beberapa pintu. Salah satu ada pintu di belakang istana yang kalau dibuka bisa lihat neraka setiap saat. Dan kita lihat siksaan-siksaan mereka. Supaya kita terus bersyukur. Maka mereka melihat nih. Ini Allah mengatakan. Maka mereka sering ngomong. Ayo cari temanku yuk itu yang dulu larang-larang sholat. Yang yakin. Ya, apa kau percaya? Ngapain ikut pengajian? Ngapain begini? Ngapain sholat? Ah masa sih dibalas? Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka ia pun meninjaunya. Cari di neraka. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang lagi menyala-nyala. Disiksa temannya itu. Qala, maka dia berkata, Tallahi in kita laturdin. Maka ia berkata, demi Allah, sesungguhnya kau benar-benar hampir mencelakakanku. Artinya kalau aku ikuti kau dulu tidak percaya ini, maka aku celaka sama kau, masuk neraka. Ini Allah kasih bocoran kejadian nanti, antum sudah dengar sekarang. Ini luar biasa. Ayat 57-nya, walaula nikmat Rabb untuk minal muhdarin, jikalau bukan atau tidaklah kena nikmat Tuhanku, karena keimanan Allah berikan, pasti aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Afama nahnu bimayyitin, maka apakah kita tidak akan mati? Illa mautatan al-ula wa ma nahnu bimu'adzabin, melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat nanti. Maksudnya ini termasuk perkataan yang disampaikan oleh temannya dulu di dunia. Kalau kita kan tidak mungkin mati. Kalau kita mati, masa gini, masa ada siksaan dan segala macam. Maka karena dia tidak ikuti temannya, kata Allah, inna hadza lahuwal fawzul azim. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk kemenangan serupa inilah
selamat dari neraka dengan penuh keyakinan surga akan ada, maka seperti inilah hendaklah berusaha orang-orang bekerja. Bersaing kalian dalam masalah itu. Kejar terlalu. Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum? Makanan surga itu adalah hidangan yang lebih baik ataukah buah zakum? Mana lebih baik? Masuk surga dengan kenikmatannya tadi, bidadari, makanan, istana, atau buah zakum? Buah zakum itu buah yang sangat pahit, berduri. Ya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, buah zakum ini makanannya ahli neraka. Wa na'udzubillah, kalau satu tetesnya diteteskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini, rusak. Bagaimana kata Nabi SAW kalau orang itu makanannya satu utuh dimasukkan dan menghancurkan tubuhnya? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin. Maksudnya kami jadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala-nyala. Pohon dari api, gitu kan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Ya. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minhal butun. Maka sungguhnya mereka makan sebagian dari pohon itu, maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Thumma inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Kemudian sesudah buah zakum itu pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Thumma inna marji'ahum la ilal jahim. Kemudian sungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Innahum alfau aba'ahum dhallin. Karena sungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Fahum ala atharihim yuhra'un. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka yang salah itu. Walaqad dhalla qablahum aktsarul awwalin. Dan sungguhnya telah sesat sebagian mereka, maksudnya adalah orang-orang Quraisy pada saat itu, sebagian besar dari orang-orang terdahulu. Maksudnya sudah sesat orang-orang terdahulu sembah berhala, mereka itu ikut-ikutan. Wa arsalna fihim mundzirin. Dan sungguhnya telah kami utus pemberi peringatan atau rasul-rasul di kalangan mereka. Fanzur kaifa kana akibatul mundzirin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Illa ibadallahil mukhlasin. Kecuali hamba-hamba Allah yang memang dibersihkan dari dosa.